Perkenalkan, nama saya Asna Rohana, NPM 1901011030 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Baiklah, kepada Bapak Wahyu Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah tasawuf yang saya hormati dan kepada teman-teman semuanya yang saya sayangi. Di sini izinkanlah saya sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro untuk sedikit menjelaskan dan memaparkan tentang sejarah dan perkembangan tarekat. Untuk pertama kalinya di sini saya akan menjelaskan apa itu tarekat. El-Masikno adalah seorang peneliti tasawuf di beberapa negara muslim. Ia berkesimpulan bahwa istilah tasawuf mempunyai dua pengertian. Yang pertama, tarekat yang diartikan sebagai pendidikan kerohanian yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menempuh kehidupan tasawuf. Untuk mencari suatu tingkatan kerohanian tersebut, yang disebut al-mahmat dan al-akhwat, pengertian seperti ini sangat menonjol sekitar abad ke-9 dan ke-10 Masehi. Selanjutnya, yang kedua, tarekat yang diartikan sebagai perkumpulan yang didirikan menurut aturan yang telah dibuat oleh seorang syekh yang menganut aliran tarekat tertentu. Dalam perkumpulan itulah, seorang syekh menganut suatu aliran tarekat yang dianutnya, lalu mengamalkannya bersama dengan murid-muridnya untuk memperkembangkan tarekat tersebut. Dengan demikian, tarekat memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu metode pemberian bimbingan spiritual pada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tarekat sebagai persaudaraan kaum sufi yang ditandai dengan adanya lembaga formal. Itulah beberapa pengertian dari tarekat tersendiri. Selanjutnya yaitu unsur-unsur terbentuknya tarekat. Ada beberapa unsur terbentuknya tarekat. Yang pertama yaitu unsur guru atau mursyid. Dalam sebuah tarekat, seorang guru atau disebut syekh atau mursyid memiliki peranan yang penting, mutlak. Ia tidak hanya menjadi seorang pemimpin yang mengawasi murid-muridnya dalam kehidupan lahir dan pergaulan sehari-hari agar tidak menyimpang dari ajaran Allah dan terjerumus dalam kegiatan maksiat. Tetapi ia merupakan pimpinan kerohanian yang tinggi sekali yang kedudukannya dalam tarekat. Unsur yang kedua yaitu unsur murid atau murad. Murid merupakan pengikut suatu tarekat, yaitu orang yang menghendaki pengetahuan dan petunjuk dalam segala amal ibadahnya. Murid tidak hanya berkewajiban mempelajari segala sesuatu yang diajarkan atau melakukan segala sesuatu yang dilatih oleh guru kepadanya, tetapi harus patuh kepada beberapa adab dan akhlak yang ditekuni untuknya, yang telah ditentukan untuknya, baik kepada guru, diri sendiri maupun untuk orang lain. Baiklah, unsur terbentuknya tarekat selanjutnya yaitu baiat atau janji setia. Baiat dalam bahasan tarekat merupakan janji setia yang biasanya diucapkan oleh calon salik di hadapan mursyid untuk menjalankan segala persyaratan yang ditetapkan oleh seorang mursyid dan tidak akan melanggarnya sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, unsur terbentuknya tarekat yaitu silsilah atau transmisi. Jika para ulama merupakan pewaris Nabi yang mengajarkan ilmu lahir, maka mursyid tarekat merupakan pewaris Nabi yang mengajarkan penghayatan keagamaan yang bersifat batin. Oleh sebab itu, seperti fungsi sanad dalam hadis, keberadaan silsilah dalam tarekat berfungsi menjaga validitas dan otentisitas antara tarekat agar tetap merujuk pada sumbernya yang pertama, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Unsur terbentuknya tarekat yang selanjutnya yaitu adanya ajaran atau zikir.
Salah satu bagian terpenting dalam tarekat yang hampir selalu dikerjakan ialah zikir. Zikir artinya mengingat kepada Tuhan, akan tetapi dalam mengingat kepada Tuhan dalam tarekat dibantu dengan berbagai macam ucapan yang menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya, atau kata-kata yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah beberapa unsur terbentuknya tarekat. Selanjutnya yaitu hubungan tarekat dengan tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, istilah tarekat tidak saja ditunjukkan pada aturan dan cara-cara tertentu yang digunakan oleh seorang syekh tarekat dan bukan pula terhadap kelompok yang menjadi pengikut salah seorang syekh tarekat, tetapi meliputi segala aspek ajaran yang ada di dalam agama Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Yang semua itu merupakan jalan atau cara mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah diketahui bahwa tasawuf secara umum adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekat mungkin melalui penyesuaian rohani dan memperbanyak ibadah. Usaha mendekatkan diri ini biasanya dilakukan di bawah bimbingan seorang guru atau syekh. Ajaran-ajaran tasawuf yang harus ditempuh sebenarnya ini dengan demikian dapat dikatakan tasawuf adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan tarekat adalah cara dan jalan untuk ditempuh seseorang dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gambaran ini menunjukkan bahwa tarekat adalah tasawuf yang telah berkembang dengan beberapa variasi tertentu sesuai dengan spesifikasi dan diberikan seorang guru kepada muridnya. Jadi itulah hubungan tasawuf dengan tarekat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan singkat sejarah timbulnya tarekat. Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan lahirnya gerakan tarekat, yaitu faktor kultural dan struktur. Dari segi politik, dunia Islam sedang mengalami krisis hebat. Di bagian barat dunia Islam seperti wilayah Palestina, Syria, dan Mesir itu menghadapi serangan orang-orang Kristen Eropa yang terkenal dengan perang salib. Di bagian timur dunia Islam menghadapi serangan Mongol yang haus darah dan kekuasaan. Ia melahap setiap wilayah yang dijajarnya. Demikian juga Baghdad tidak menentu karena selalu terjadi perebutan kekuasaan di antara para amir. Kerunyaman politik dan krisis kekuasaan ini membawa dampak negatif bagi umat Islam di wilayah tersebut. Pada masa itu umat Islam mengalami masa disintegrasi yang sangat parah. Pertentangan antar golongan terjadi di mana saja. Dalam situasi seperti ini, wajarlah kalau umat Islam berusaha mempertahankan agamanya dengan berpegang pada doktrin yang dapat menenteramkan jiwa dan menjalin hubungan yang damai dengan sesama muslim. Itulah sejarah singkat timbulnya tarekat. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengaruh tarekat di dunia Islam. Ada dua persepsi yang lazim berkembang tentang jamiah tarekat di Indonesia. Yang pertama, tarekat dianggap sebagai fanatisme guru yang dapat berubah menjadi fanatisme politik. Yang kedua, yaitu tarekat dinilai sebagai gejala depolitisasi, pelarian dari tanggung jawab sosial dan politik. Dilihat dari aktivitas dan tujuannya, tarekat dapat dikategorikan menjadi dua kategori besar. Yang pertama, tarekat sebagai gerakan purifikasi dengan penekanan pada antetisme yang sifatnya individualisme atau individualistik. Dalam hal ini ditekankan adanya kegiatan dan kajian yang lebih berusaha ke arah pemurnian, keselamatan, dan kedamaian.
Kedua, tarekat dijadikan sarana pengartikulasi sisi terhadap lingkungan atau sebagai sarana berdialog dengan lingkungan sosial politik. Tarekat mempengaruhi dunia Islam ini mulai abad ke-12. Kedudukan tarekat saat itu sama dengan parpol. Bahkan tentara juga menjadi anggota tarekat. Tarekat-tarekat keagamaan ini meluaskan pengaruh dan organisasinya ke seluruh pelosok negeri untuk menguasai masyarakat melalui suatu jenjang yang terancang dengan baik dan memberikan otonomi kedaerahan seluas-luasnya. Setiap desa ataupun kelompok desa itu ada wali lokalnya yang didukung dan dimuliakan sepanjang hidupnya, bahkan dipuja dan diagung-agungkan setelah ia mati. Sekian itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.